wabarakatuh. Puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman batiniah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Sholat, Doa, dan Zikir. Yang pertama, sholat. Menurut bahasa adalah doa. Menurut istilah berarti perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dan syarat-syarat tertentu asal diwajibkannya. Sholat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu artinya dan dirikanlah sholat. Ayat di atas memerintahkan untuk mengerjakan sholat. Hadis yang menyebutkan tentang keharusan sholat banyak sekali, dimulai dengan penyebutan waktu, sebab mengetahui waktu itu paling penting. Dengan masuknya waktu sholat diwajibkan, Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 103, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu kita berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasanya. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sholat dibagi atas dua, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu atau sholat wajib adalah sholat yang diwajibkan atas kaum muslimin yang mu'alaf. Melakukan sholat fardu merupakan rukun Islam yang kedua yang diisyaratkan pada malam di Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW dalam Islam. Selain ada kewajiban untuk melaksanakan sholat yang wajib atau sholat fardu, juga terdapat sholat yang dikategorikan sebagai sholat sunnah untuk dilaksanakannya. Sholat sunnah terbagi, yaitu sholat sunnah yang tidak disunatkan berjamaah, yaitu sholat sunnah rawatib, sholat sunnah witir, sholat sunnah duha, sholat sunat al-tahiyat masjid, sholat sunat tasbih, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu materi zikir. Adalah suatu cara atau media untuk menyebut atau mengingat nama Allah. Jadi semua bentuk aktivitas yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah dinamakan zikir, seperti sholat, bukan sholat duha. Tetapi lebih spesifik lagi, zikir dibatasi dengan kata mengingat Allah dengan lisan dan hati. Dalil berzikir Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Untuk mempermudah kita mengingat zikir, para ulama memberi sebutan zikir yang digunakan dalam keadaan tertentu, yaitu basmalah diucapkan setiap memulai sesuatu, hamdalah, tahmid diucapkan setiap mengakhiri sesuatu, istighfar diucapkan ketika kita melihat atau mendengar sesuatu yang tidak diinginkan atau untuk memohon ampunan, hauqalah diucapkan ketika melihat atau mendengar sesuatu yang dibenci, al-masyiyah diucapkan apabila ingin mengerjakan sesuatu yang hebat atau ajaib, tahlil atau syahadah diucapkan ketika memasukkan orang non-muslim ke dalam agama Islam atau bacaan wajib bagi orang muslim di dalam sholat. Tasbih diucapkan ketika melihat atau mendengar kekuasaan Allah. Pemberian nama dalam zikir biasanya diberikan nama orang yang pertama mendapatkan zikir atau orang yang menyusun zikir-zikir dalam suatu susunan, seperti Hijib Nawawi, zikir yang ditulis oleh Syekh Nawawi, Al-Batani, Rotib Al-Hadad, zikir yang disusun oleh Al-Habib Al-Hadad, Rotib Al-Atatas, zikir yang disusun oleh Al-Habib Ali bin Atatas. Berikut beberapa manfaat bisa kita dapatkan dari berzikir. 1. Membuat hati kita menjadi tenang, mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar. 2.
Dengan mengingat Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Banyak menyebut nama Allah akan menjadikan kita menjadi manusia yang beruntung. Yang selanjutnya, zikir merupakan amal ibadah yang paling mudah dilakukan. Yang ketiga dan yang terakhir, yaitu doa. Doa telah dikenal sejak pertama kali diciptakannya manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dalam kitab Tasyatul Ashraf diterangkan sesudah Nabi Adam diciptakan dan ditiupkan ruh, beliau berdoa kepada Allah SWT, "Wahai Tuhanku, tunjukilah daku jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang Engkau murkai, dan pula jalan mereka yang sesat." Yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Mulai saat itu, doa digunakan oleh para nabi dan sebagian umatnya. Mereka senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dengan memanjatkan doa kepadanya. Mengapa manusia harus berdoa? Ada beberapa alasan kenapa manusia harus berdoa kepada Allah. Pertama, karena apabila jiwa sedang mendapat kesulitan yang belum ada jalan keluarnya. Artinya, dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian, apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebagian dari mereka mempersekutukan Tuhannya. Quran Surat Ar-Rum ayat 33. Kedua, karena doa sebagian ibadah manusia kepada Allah SWT. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dan dalam keadaan hina. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Ketiga, karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah sesuai dalam Al-Quran. Quran Surat An-Nisa ayat 28. Artinya, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah bersifat lemah di waktu yang berbeda. Waktu yang mampu untuk berdoa. 1. Pada hari Jumat, waktu berpuasa, waktu sepertiga malam terakhir, waktu antara azan dan iqamah. Setiap doa pasti akan dikabulkan, tetapi Allah mempunyai beberapa cara mengabulkannya, baik secara langsung maupun ditangguhkan atau ditunda. Tidak seorang pun berdoa kepada Allah dengan suatu doa kecuali dikabulkannya, dan dia memperoleh salah satu dari 3 hal, yaitu dipercepat terkabulnya baginya di dunia. Doa itu disimpan, ditabung untuknya sampai di akhirat, atau diganti dengan mencegahnya dari musibah atau bencana yang serupa. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam mengerjakan ibadah baik sholat maupun zikir, haruslah benar-benar ikhlas semata-mata hanya karena Allah SWT, serta belajar mengetahui dan mempelajari tata cara pelaksanaannya, agar ibadah sholat dan zikir yang kita kerjakan itu betul-betul khusyuk dan khudu dan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Sekian ceramah tentang zikir dan doa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan kelak bisa masuk surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.